Di udara, energi menghilang, dan sesosok terbang terbalik dari ledakan. Tubuhnya bersinar dengan cahaya terang, dan dia mendengus di bawah serangan banyak orang kuat, tetapi tidak jatuh. Itu adalah Molly. Di tubuhnya, aura kacau yang mengepul bertahan, dan dengan cepat disempurnakan. Apa? Dia tidak mati. Udara kekacauan terungkap. Dalam waktu sesingkat itu, dia benar-benar memurnikan buah kekacauan. Devil Gu, ini adalah nafas dari Devil Gu. Sial, anak ini memiliki Gu iblis yang sedang disempurnakan di tubuhnya, dia benar-benar gila. Ucap sekelompok orang tercengang, kekuatan menelan Gu iblis yang mengerikan muncul dari tubuh Molly, dan seluruh tubuhnya dikelilingi oleh aura kekacauan. Ini jelas merupakan penampilan dari kekuatan pemurnian kekacauan, yang mengejutkan semua orang. Meteor Demon Gu, ini sangat kuat. Gumam Molly, wajahnya menjadi ganas, darah melonjak di tubuhnya, dan energi jahatnya kuat. Lier, apakah kamu baik-baik saja? Ucap Qian bergegas mendekat dan berdiri di samping Molly. Melihat ini, yang lain tampak jelek. Sebelumnya begitu banyak orang bergabung, mereka tidak dapat membunuh Molly. Sekarang Master Iblis di depan mereka telah memurnikan buah kekacauan, bisakah mereka masih membunuhnya? Kedua pria itu memiliki buah kekacauan. Tiba-tiba, mata semua orang terfokus pada Qin Chen dan pria berbaju hitam, dan dua buah kekacauan yang tersisa sebelumnya diambil oleh Qin Chen dan pria berbaju hitam. Nak, serahkan buah kekacauan, dan selamatkan kamu dari kematian, jika tidak, aku akan membunuhmu. Ya, buah kekacauan bukanlah sesuatu yang bisa kamu dapatkan sebagai seorang bocah, serahkan, jika tidak, hari ini akan menjadi tanggal kematianmu. Seorang di Zun mendekat, penuh dengan niat membunuh dan ganas. Dan pada saat ini, kekuatan waktu bertahan di pohon kekacauan yang telah memulihkan ketenangan, dan ternyata 5 buah yang kacau mekar dengan cahaya ilahi yang luas, dan 5 buah yang kacau telah matang. Tanpa diduga, 5 buah kekacauan lagi telah matang. Kesempatan bagus. 5 sinar cahaya mekar dan segera menarik perhatian semua orang. Tiba-tiba, suara ekstasi terdengar. Di Zun tulang putih dan yang lainnya, yang awalnya bergegas ke Qin Chen dan pria berbaju hitam, terlihat sangat bahagia dan bahkan bergegas ke pohon kekacauan. Salah satunya adalah buah kekacauan yang dapat dipetik langsung, dan yang lainnya adalah hanya dengan membunuh orang kuat seperti Qin Chen, mereka bisa mendapatkan buah kekacauan. Orang bodoh tahu mana yang mudah dan mana yang sulit. Tiba-tiba, kerumunan menjadi perkasa dan langsung menuju pohon kekacauan lagi. Qin Chen juga terkejut, sosoknya bergetar, dan dia menyapu ke arah pohon kekacauan lagi. Anak ini tidak melarikan diri, dan ingin mengambil buah kekacauan lagi. Nafsu makan yang besar. 5 buah kekacauan, aku harus mendapatkannya. Kata Di Zun tulang putih dan yang lainnya tampak kesal dan bergegas maju. Sekelompok orang kuat yang awalnya mengepung Molly dengan cepat mengalihkan target mereka dan menjarah pohon kekacauan. Mereka semua tahu bahwa jika mereka terus mengepung Molly, tidak akan ada hasil yang baik, jadi lebih baik langsung mengambil buah kekacauan. Ayo pergi, Qian. Ayo kita pergi juga. Ucap Molly mengatakan sesuatu kepada Qian, dan dia telah mendapatkan buah kekacauan, tapi Qian belum mendapatkannya. Bagaimana dia bisa rela makan sendiri? Di depan pohon kekacauan, sejumlah besar master terhormat bertarung bersama dan membentuk massa. Tujuan mereka adalah untuk menghentikan orang lain. Banyak orang kuat bertarung, dan langsung menjadi berantakan. Pada saat ini, Di Zun tulang putih keluar dari pengepungan dan bergegas menuju buah kekacauan, hanya dengan kilatan cahaya putih yang menyala, dan Di Zun tulang putih mendekati 2 buah kekacauan dan mengulurkan tangannya untuk meraih buah itu. Di Zun pedang emas menebas dengan 1 pedang, dan cahaya pedang yang bergemuruh meledakkan gelombang udara, mencegat di depan Di Zun tulang putih, memotong hisapan, dan tubuhnya berkelebat terus-menerus, dan dia juga mencapai buah kekacauan. Mata Di Zun tulang putih berkedip, dan cakar tajam merobek ke arah Di Zun pedang emas. Energi pedang dari yang mulia pedang emas bertabrakan dengan cakar tajam dari yang mulia tulang putih, menghalangi dampak yang liar dari lawan. Beberapa buah kekacauan terbang terbalik kemana-mana, dan kerumunan dengan cepat terbagi menjadi beberapa tim, masing-masing mengejar salah satu dari mereka.
Buah yang kacau itu berkibar sangat cepat, tetapi beberapa orang bertarung lebih cepat. Hanya dalam satu tarikan napas, mereka bertarung satu sama lain beberapa kali, seperti gelembung mimpi, kekuatan kuat Di Jun mengguncang langit di sekitarnya terus-menerus. Beberapa orang terhormat yang merasa tidak cukup kuat dan tidak mengambil tembakan berdiri di luar, terpana melihat konfrontasi yang kacau itu. Banyak Master Di Jun telah mengerahkan kekuatan penuh mereka saat ini. Mereka menahan satu sama lain dan mencoba merebut buah kekacauan tanpa membiarkan satu sama lain mendapatkannya. Namun, saat ini, Di Jun lainnya juga menyingkirkan kelompok pertempuran dan bergegas datang. Buah kekacauan ini milikku, ucap seorang Di Jun dari klan hitam kebetulan muncul di depan buah kekacauan yang dikejar oleh Di Jun tulang putih dan Di Jun pedang emas. Dengan keterkejutan di wajahnya, dia langsung meraih buah kekacauan. Kamu ingin mendapatkan buah kekacauan? Keluar dari sini, ucap Di Jun pedang emas dan Di Jun tulang putih berteriak pada saat yang sama, dan petir menyambar. Dengan keras, bagaimana Master Klan Hitam bisa menahan serangan dari dua orang kuat teratas? Dia mendengus dan terbang keluar. Baju besi hitam di tubuhnya langsung terkoyak, dan tubuhnya terluka parah. Wajah orang ini berubah drastis, dan dia menjalankan kekuatan yang mulia untuk mencegahnya bergegas ke pohon yang kacau. Namun, sudah terlambat dan tubuhnya menabrak pohon yang kacau itu dengan keras. Pohon kekacauan diserang, dan dahan serta dedaunan menari-nari di seluruh langit, membungkusnya seketika dan menembusnya. Mata Di Jun klan berpakaian hitam itu ngeri, kekuatan kehidupan di tubuhnya dengan cepat menghilang, dan seluruh orang itu dengan cepat menjadi tua, langsung berubah menjadi abu, tanpa tulang tersisa. Huff, keluar dari sini jika kamu tidak ingin mati, ucap para master seperti Di Jun tulang putih dengan dingin memandang orang kuat lainnya. Setelah melihat ini, beberapa master top berpikir bahwa kekuatan mereka tidak cukup kuat, jadi mereka bergegas kembali. Mereka tidak ingin kehilangan nyawa mereka di sini. Harta itu sangat langka, tetapi ada terlalu banyak master yang bersaing untuk itu. Jika tidak hati-hati mereka akan mati di sini. Untuk sementara waktu, selain Di Jun pedang emas, Di Jun tulang putih dan Di Jun kuat lainnya, tidak ada orang lain yang berani mendorong terlalu keras di dekat buah kekacauan ini. Peluang bagus, sukses atau gagal bergantung pada ini. Gumam Di Jun pedang emas dengan cahaya tajam melintas di matanya. Dia tahu bahwa hanya dengan memukul mundur Di Jun tulang putih untuk sementara, dia dapat memperoleh buah kekacauan. Dengan raungan dingin, Di Jun pedang emas dengan panik mengerahkan kekuatan yang mulia di tubuhnya, dan menebaskan pedang dengan seluruh kekuatannya. Cahaya pedang emas menyebarkan kekuatan energi pedang yang mengerikan, dan bergegas menuju Di Jun tulang putih. Di Jun tulang putih juga memiliki ide yang sama, seluruh tubuhnya terbakar, berubah menjadi aliran cahaya dan menyapu, memukul mundur Di Jun pedang emas. Cahaya tulang yang terang bertabrakan dengan energi pedang emas, dan gelombang kejut yang kuat menyebar. Baik Di Jun pedang emas dan Di Jun tulang putih semuanya mundur ke belakang. Dalam sekejap, sesosok melintas, dan buah kekacauan menghilang. Ini adalah Qin Chen. Qin Chen belum pernah bergabung dengan kelompok pertempuran sebelumnya. Pada saat ini, dia mengambil kesempatan untuk mengambil buah kekacauan ketika Di Jun tulang putih dan Di Jun pedang emas membuat tembakan besar. Apa, anak itu? Ucap Di Jun pedang emas dan Di Jun tulang putih sangat marah dalam sekejap. Keluarkan untukku. Serahkan buah kekacauan. Raungan gemuruh bergema di antara langit dan bumi. Pita emas dan putih mengalir dari kejauhan dan menyerang Qin Chen. Sosok Qin Chen berkedip, dan langsung menyapu ke arah kerumunan. Seketika suasana kacau balau. Dan di sisi lain, sialan, serahkan harta itu. Raungan marah terdengar. Qin Chen melihat sekilas bahwa Molly benar-benar mendapatkan buah kekacauan lainnya. Secara alami, itu menarik kemarahan banyak orang. Qin Chen tidak bisa berkata apa-apa, dan Molly terlalu hebat, dan dia benar-benar mendapatkan buah kekacauan kedua. Namun, memanfaatkan kekacauan itu, Qin Chen langsung membuka jarak, dan dia dengan cepat mendekati pohon kekacauan. Dengan kekuatan waktu yang tersisa, Qin Chen tanpa rasa takut. Seluruh prosesnya panjang, tetapi sesaat kemudian, Qin Chen mendapatkan buah kekacauan lainnya, dan mendapatkan panen yang besar. Namun,
Qin Chen tahu bahwa itu baru permulaan, dan banyak Master di Zun yang hadir sama sekali tidak mau mendapatkan buah kekacauan darinya, jadi dia hanya bisa mendekati pohon kekacauan. Benar saja, ketika Qin Chen mendekati pohon kekacauan, ekspresi yang lain sedikit berubah. Pohon kekacauan sangat berbahaya. Daripada mengejar Qin Chen, lebih baik merebut sisanya. Lagi pula, ada 3 buah kekacauan yang belum diambil. Tiba-tiba, pertarungan sengit dimulai lagi. Qin Chen menatap medan perang. Selama dia punya kesempatan, dia akan melakukannya lagi. Sangat disayangkan kali ini lebih dari selusin Master di Zun mengelilingi 3 buah kekacauan, dan dia secara alami kehilangan kesempatan itu. Dan baik dia maupun Molly tidak meninggalkan tempat kejadian. Karena, begitu mereka bergerak, mereka akan menjadi target sasaran. Setelah pertarungan, ketiga buah kekacauan ini segera diperoleh oleh Di Zun Pedang Emas, Di Zun Ling Yue, dan Di Zun dengan 3 mata. Brengsek, ucap Di Zun Tulang Putih dan Wushuang Di Zun, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Nak, serahkan buah kekacauan itu. Ucap Di Zun Tulang Putih dan Wushuang Di Zun menatap Qin Chen dengan marah. Karena sekarang hanya Qin Chen yang memiliki 2 buah kekacauan di tubuhnya, dan panennya adalah yang terbesar. Jika kamu ingin mendapatkan buah kekacauan, datanglah dengan kekuatanmu. Ucap Qin Chen mencibir, berpikir bahwa jika kamu bersembunyi di bawah pohon kekacauan, aku tidak dapat melakukannya. Matilah, ucap Wushuang Di Zun menjerit dingin, cahaya hitam di tubuhnya mekar, bayangan telapak tangan hitam berkabut terbentuk di depannya, dan dia meledak ke arah Qin Chen. Menghadapi orang yang begitu kuat seperti Wushuang Di Zun, Qin Chen secara alami tidak akan ceroboh, dan dia melontarkan pukulan. Energi naga sejati dan cahaya tinju hitam bertabrakan satu sama lain, membuat bentrokan intensif, dan energi kuat mengguncang kehampaan di sekitar batu. Namun, karena Wushuang Di Zun tidak berani mendekati pohon kekacauan, serangannya dengan cepat melemah setelah memasuki zona waktu. Sialan, itu blokir. Gumam Wushuang Di Zun sangat marah, dan dia juga melihat metode Qin Chen. Bersembunyi di area pohon kekacauan. Biarkan aku melakukannya, ucap Di Zun Tulang Putih mencibir muram, dan tiba-tiba menembak ke pohon kekacauan di belakang Qin Chen dari kejauhan. Melihat ini, orang kuat lainnya terkejut. Di Zun Tulang Putih ini sebenarnya ingin menyerang pohon kekacauan, membiarkan pohon kekacauan berurusan dengan Qin Chen, dan melenyapkannya. Tapi apakah dia tidak takut kehilangan buah kekacauan? Qin Chen berubah warna. Di Zun Tulang Putih ini menggunakan metode yang sangat kejam. Dia menggerakkan tubuhnya dan baru saja akan bereaksi. Tiba-tiba, Qin Chen merasakan terjadi sedikit perubahan pada pohon kekacauan di belakangnya. Saat berikutnya, seluruh reruntuhan mulai bergetar. Apa yang terjadi? Gumam semua orang memandang dengan takjub, dan Qin Chen membuka matanya lebar-lebar, dan melihat pohon kekacauan di belakangnya bergetar dan tenggelam ke dasar reruntuhan. Kemudian, seluruh reruntuhan mulai runtuh, dan di bawah tanah, sebuah reruntuhan yang megah terungkap. Ada reruntuhan di bawah tempat yang hancur ini. Gumam semua orang tercengang. Sebelum semua orang terkejut, Molly dan Qian mengguncang tubuh mereka dan langsung tenggelam ke dalam reruntuhan di bawah. Kedua orang ini melarikan diri. Di antara reruntuhan, pasti ada harta karun. Ikuti pohon kekacauan. Ada teriakan kemarahan, dan pemandangan itu langsung kacau. Awalnya, tempat ini merupakan reruntuhan monumen kuno, dengan tanah tandus di mana-mana. Sekarang, seluruh reruntuhan bergemuruh. Dalam sekejap, semua jenis penglihatan memenuhi dunia, pemandangannya menakutkan, dan dunia berubah warna. Di langit di atas reruntuhan, semua jenis udara kacau yang mencengangkan melonjak, dan seluruh Vientiane God Tracer bergemuruh dan bergetar. Sungguh penglihatan yang menakutkan. Gumam Qin Chen mengerutkan kening. Pada saat ini, dia samar-samar merasa bahwa energi di seluruh harta karun Dewa Vientiane telah dimobilisasi, seolah-olah ada sesuatu yang terlahir. Mata Qin Chen memadat, napas dalam-dalam bahkan samar-samar menggetarkan aura naga sejati di tubuh Qin Chen. Mengapa napas naga sejatiku memiliki hasrat yang kuat? Apa yang ada di bawah reruntuhan ini? Pikir Qin Chen tampak terkejut. Dalam kekacauan itu, sosok Qin Chen bergetar, dan langsung menyelinap masuk. Ikuti aku,
Kata Dizun tulang putih dan Dizun pedang emas mendengus dingin ketika mereka melihatnya, dan tubuh mereka bergetar, dan mereka terjun ke lubang bawah tanah yang tiba-tiba muncul, mengikuti sosok Qin Chen. Liar, nafas pohon kekacauan telah menghilang, bagaimana kita bisa pergi? Tanya Qian kepada Molly, mereka adalah yang pertama memasuki reruntuhan bawah tanah ini. Qian, ada terlalu banyak orang kuat di sini, dan, dengan gerakan sebelumnya, saya khawatir para ahli di kejauhan Vientiane God Tracer dapat melihatnya. Anda harus terlebih dahulu menemukan tempat untuk meningkatkan kekuatan Anda, jika tidak, Anda dan saya dalam bahaya. Ucap Molly matanya berkedip, dan mereka langsung mencari tempat untuk terus memperdalam. Huff, kedua orang ini lari begitu cepat. Gumam Qin Chen menyipitkan matanya, dan dia termasuk orang yang memasuki reruntuhan bawah tanah. Dia merasakan sekeliling dan alisnya tiba-tiba mengerutkan kening. Dalam persepsinya, aura pohon kekacauan telah menghilang, menjangkau jauh ke dalam tanah, dan tidak tahu kemana perginya. Tiba-tiba, Qin Chen menoleh dan melihat sosok berbaju hitam gemetar. Itu adalah Master Dizun berbaju hitam. Niat membunuh yang sedingin es mekar di mata Qin Chen. Ketika dia keluar dari pasar gelap, pria berbaju hitam mengejar dan memburunya sepanjang jalan. Sekarang Qin Chen telah menembus ranah bangsawan, dan dia ingin balas dendam atas pengejaran itu. Mata Qin Chen berkedip, pikirannya bergerak sedikit, sosoknya tiba-tiba bergerak, dan dia meluncurkan tinjunya ke pria berbaju hitam itu. Padanya, nafas naga sejati melonjak, dan kekuatan guntur dan kilat yang menggelinding keluar, terkondensasi menjadi nafas naga guntur dan kilat sejati, dan naga guntur yang meraung muncul di kehampaan. Naga guntur ini panjangnya 100 kaki dan memancarkan cahaya guntur yang mengepul, tekanan kuat naga sejati terisi, menggigit respek Dizun berpakaian hitam itu. Pria berbaju hitam mengerutkan kening dan memikirkan sesuatu, merasakan serangan Qin Chen, ekspresinya tiba-tiba berubah drastis. Di tubuhnya, benang sutra yang mempesona muncul, dan benang sutra memenuhi langit dengan cepat, menghalangi kehampaan dan memblokir serangan naga guntur Qin Chen. Naga guntur yang menakutkan itu langsung merobek benang sutra pihak lawan, mematahkan blokade kosong, dan meledakkan Dizun berpakaian hitam itu, menyebabkan dia mendengus, sosoknya dengan cepat mundur, dan napasnya naik dan turun sedikit. Dengan mata dingin, dia menatap Qin Chen dengan dingin. Kekuatan guntur yang mengepul membuat tubuhnya mati rasa, dan dia merasa jiwanya lumpuh. Pantas saja putra ini mampu melukai Yin Hai Dizun secara serius dengan satu gerakan, dan memenangkan 2 buah kekacauan, kekuatannya sungguh luar biasa. Gumam Dizun berbaju hitam, dan dengan suara dingin dia berkata, orang dari klan naga sejati, aku tidak ingin menjadi musuhmu, jangan meminta masalah. Kamu memiliki 2 buah kekacauan di tubuhmu, dan kamu ingin menjarah buah kekacauan milikku. Jaga dirimu dulu. Ketika suara itu jatuh, Dizun berpakaian hitam itu mendengus dingin, sosoknya tiba-tiba melintas, dan dia menyapu ke kedalaman reruntuhan. Melihat sosok pihak lain yang pergi, Qin Chen mencibir. Dalam persepsinya, nafas guntur yang samar dengan cepat memasuki kedalaman reruntuhan, dikombinasikan dengan kekuatan takdir, itu tersaji dengan jelas di benaknya. Qin Chen tidak benar-benar ingin membunuh pria berbaju hitam di sini sebelumnya. Lagi pula, ada banyak orang di sini, tetapi dia hanya meninggalkan bekas pada lawan. Dengan tanda ini, dia dapat dengan mudah menemukan pria berbaju hitam, dan tidak perlu khawatir pihak lawan melarikan diri. Kamu masih ingin menargetkanku, hanya mengandalkanmu, juga ingin menemukan jejak Ben Shao. Gumam Qin Chen melirik ke belakang, dan dalam persepsinya, aura Dizun tulang putih dan Dizun pedang emas dengan cepat mendekat, dan mereka jelas tidak menyerah menjarah buah kekacauan di tubuh Qin Chen. Cahaya guntur yang mengepul melonjak pada Qin Chen. Saat berikutnya, tubuh Qin Chen tiba-tiba meledak, 7 atau 8 bayangan naga sejati cahaya guntur, meledak ke segala arah, jauh ke dalam reruntuhan. Di antara 7 atau 8 sosok, hanya satu yang merupakan tubuhnya, dan sisanya hanyalah tiruan yang dibentuk oleh kekuatan guntur dan aura naga sejati. Tubuh asli Qin Chen bercampur di antara banyak klon, dan dengan cepat menembus ke dalam reruntuhan. Saat ini Qin Chen pergi. Beberapa sosok muncul di tempat Qin Chen sebelumnya. Hah?
Mengapa napas pria itu ada di mana-mana? Kata Dizun tulang putih, Dizun pedang emas, dan yang lainnya merasakan sekeliling untuk sementara waktu. Ekspresi mereka sedikit berubah, ini adalah teknik tiruan. Ekspresi di wajah mereka tiba-tiba menjadi sulit untuk dilihat, mendesak kesadaran spiritual mereka, merasakan banyak nafas Qin Chen di sekitar mereka, dan mencoba menemukan lokasi Qin Chen yang paling benar. Namun, itu tidak terlihat sama sekali. Ayo pergi, kita masing-masing mengikuti satu arah dan tetap berhubungan. Ucap Dizun tulang putih, Dizun pedang emas dan yang lainnya saling memandang, dan segera mengikuti arah yang mereka identifikasi. Namun, saat mereka melacak, napas Qin Chen benar-benar menghilang dari persepsi mereka. Dan ketika Qin Chen dan yang lainnya pergi jauh ke dalam reruntuhan. Penglihatan menakutkan yang disebabkan oleh reruntuhan, seperti yang diharapkan Qin Chen, langsung menarik perhatian banyak orang kuat jauh di dalam seluruh Vientiane God Tracer. Di area tertentu jauh di dalam tempat persembunyian Dewa Vientiane, seorang lelaki kuat membuka matanya. Di tubuhnya, aura mengepul mengungkapkan dirinya. Dia membuka matanya, seolah-olah ribuan bintang jatuh dari pupilnya.